Shalom saudara-saudara terkasih semua, semoga rahmat Tuhan ada atas kita semua. Hari ini saya ditemani Pak Abdullah, kawan lama saya. Halo Pak Abdullah, apa kabar? Halo Pak Tim, Alhamdulillah baik, kabarnya sehat walafiat, apa kabar juga? Alhamdulillah baik, Pak Abdullah. Senang sekali panjenengan bisa menemani saya di channel ini. Iya, saya juga senang, karena ada waktu berdialog dengan Pak Tim mengenai ilmu agama Kristen, yang selama ini masih membuat saya penasaran Pak Tim. Ada pertanyaan apa mengenai iman Kristen, kok sampai membuat Pak Abdullah penasaran? Apa yang saya bisa bantu jelaskan? Iya Pak Tim, begini, saya mau tanya mengenai tauhid Pak. Sebenarnya kita ini kan sama-sama beriman pada Allah, betul ya Pak Tim? Betul Pak. Nah, sepengetahuan saya Pak Tim, baik iman Nabi Ibrahim, maupun Nabi Isa kan menyembah hanya pada satu Gusti namanya Allah kan Pak? Iya Pak. Tapi, kenyataannya orang Kristen kok selalu disebut Allahnya tiga Pak? Misalnya seperti berita yang di TV itu. Pak Egy Sujana pengacara, dia bilang kalau orang Kristen menyembah Tritunggal, kan berarti Allahnya orang Kristen itu tiga? Jadi begini Pak. Inilah salah satu kesalahpahaman, yang sering ada di dalam dialog iman Islam dan Kristen Pak. Logikanya kalau sama-sama dari Kemah Ibrahim ya pasti menyembah satu Allah yang benar, begitu ya Pak Abdullah? Iya benar sekali Pak, tapi kenyataannya itu kok ada dugaan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah. Apakah benar seperti itu Pak? Begini penjelasannya Pak, mengenai tauhid atau menyembah Allah yang esa itu, di dalam iman Kristen, jauh sebelum Nabi Muhammad milad atau lahir Pak Abdullah, kita itu sudah percaya dan mengajarkan bahwa Allah itu esa. Buktinya Pak, kita memiliki satu syahadat. Nah, kalau di dalam iman Islam disebut syahadat, tapi kalau di dalam iman Kristen itu disebut sema Pak. Oh, jadi orang Kristen juga bersyahadat ya Pak? Betul Pak Abdullah, syahadat orang Kristen itu namanya sema, bunyinya di dalam bahasa Ibrani seperti ini, Sema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, yang artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa, dan sampai sekarang orang Israel sendiri masih mengumandangkannya sehari 3 kali Pak. Apakah sema itu dikumandangkan semacam sholatnya Muslim Pak? Iya Pak, semacam sholat, tapi kalau sholatnya orang Israel itu kan 3 kali sehari, nah kalau Muslim kan 5 kali ya Pak? Iya Pak Tim, 5 kali sehari kalau sholatnya kami orang Muslim. Tapi ngomong-ngomong, bahasa Ibrani itu bahasa apa ya Pak? Oh, kalau bahasa Ibrani itu bahasanya Bapak Ibrahim Pak. Nah, mengenai sema Israel itu Pak, dicatat di dalam kitab Taurat yang ke-5 pasal ke-6 ayat ke-4. Yaitu kitab Devarim, kalau bahasa Indonesianya kitab Ulangan Pak. Tetapi bukan hanya itu Pak, dalam kitab Taurat yang kedua, pasal yang ke-20, ayat ketiga, yaitu Shemot, atau di dalam bahasa Indonesia disebut kitab Keluaran, di situ ada satu perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa, dan ini perintah yang wajib bagi orang Kristen Pak, bunyinya dalam bahasa Ibrani, Lo Yihye, Lecha Elohim, Akherim Alfenei, yang artinya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kalau sampai orang Kristen menyembah Allah lain, selain daripada Allah yang esa, maka itu sudah suatu kesalahan yang sangat fatal Pak. Dan bisa-bisa pada masa itu, kalau menyembah Allah yang lain, hukumannya hukuman mati Pak. Atau dirajam batu, tapi itu zaman dulu, zaman Nabi-Nabi Pak. Oh, jadi mengenai tidak boleh ada Allah lain bagi umat Kristen itu, adalah benar perintahnya Nabi Musa ya Pak Tim? Benar Pak Abdullah, dan 10 perintah Allah yang diterima oleh Nabi Musa itu, sudah ada, kalau dihitung-hitung lebih dari 1312 tahun, sebelum Masehi Pak. Yang kalau diukur dari lahirnya Nabi Muhammad, ya kurang lebih ditambah 500 tahun lagi Pak. Dan ini masih kita percayai, dan kita lakukan sampai sekarang, bahwa orang Kristen tidak boleh menyembah, selain daripada Allah yang esa. Wah, berarti syahadatnya Kristen sudah dari zaman purba ya Pak? Tapi Pak Tim, itu kan perintahnya Nabi Musa? Nah zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Isa kan jauh sekali Pak Tim. Pertanyaan saya, apakah ada perintah Nabi Isa yang mengatakan bahwa orang Kristen harus menyembah Allah yang esa? Oh, ada Pak. Dicatat di dalam Injil, pada waktu itu Nabi Isa sedang ditanyain oleh ulama-ulama, tentang hukum yang terutama, pada waktu itu Nabi Isa ditanya, Rabi, menurutmu di dalam seluruh kitab, hukum manakah yang paling utama? Jawaban Nabi Isa seperti ini. Ini dicatat di dalam bahasa Yunani ya Pak. Ako Israel, kurios hoteos hemone, kurios heis esti. Yang artinya sama Pak. Yaitu, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Jadi Nabi Isa mengutip kitab Taurat yang tadi kita baca, Sema Israel yang tadi itu Pak. Artinya, Nabi Isa juga menekankan keutamaan keesaan Allah, sebagai hukum yang terutama, dan tidak boleh dilanggar oleh umat Kristen. Kemudian para ulama Yahudi tersebut melanjutkan. Mereka berkata, "Tepat sekali Guru, benar katamu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia." Nah, perkataan ini, di dalam Injil bahasa Arab bunyinya seperti ini Pak. La ilaha illallah. Wah, ada juga Injil dalam bahasa Arab ya Pak? Ada Pak. Injil bahasa Arab sudah ada jauh lebih tua dari Injil bahasa Indonesia Pak. Wow, Injil bahasa Arab? Tapi Pak, kalimat itu sih kalimat syahadatnya kami sebagai orang Muslim. Apakah Pak Tim juga mengimani kalimat syahadat itu? Ya jelas Pak. Karena itu adalah perintah di dalam kitab Taurat maupun Injil. Jadi sampai sekarang, kami umat Kristen, tentu saja mengimani, dan percaya, bahwa hanya ada satu Allah. Yaitu Allah yang Esa. La ilaha illallahul ahad. Nah, kalimat yang terakhir ini, diambil dari surat Rasul Paulus Pak. Nah, Rasul Paulus ini, namanya juga disebut di dalam Al-Quran Pak, yang kalau di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin ayat 13-32. Al-Quran, menurut hadits Imam Ibnu Katsir, menyebut Paulus sebagai Rasul Bulus. Nah ayat La ilaha illallahul ahad ini, dicatat di dalam surat 1 Korintus 8 ayat 4, yang artinya Pak, tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa. Wah, berarti orang Kristen juga mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, bener ya? Dan ternyata kalimat syahadat Muslim kok ternyata ada di dalam Taurat dan Injil? Iya Pak, bahkan surat Al-Ikhlas yang berkata, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Itu pun juga tidak bertentangan dengan iman Kristen kok Pak. Nah itu dia Pak Tim. Yang saya mau tanya lagi, mengenai lam yalid walam yulad, artinya kan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan Pak. Tapi kok orang Kristen percaya, ada yang namanya anak Allah Pak? Kalau mengenai istilah anak Allah, kita bahas lain waktu aja ya Pak. Ini kan sudah maghrib juga, waktunya sholat dulu. Monggo disampaikan dulu Pak ibadahnya. Wah iya, jadi lupa waktu nih Pak Tim. Terima kasih ya sudah diingatkan. Soalnya saya juga senang sekali hari ini, bisa mendapatkan jawaban langsung dari orang Kristen sendiri, jadi saya sedikit paham bahwa orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Alhamdulillah Pak, puji syukur untuk hari ini. Kalau begitu selanjutnya kita bahas mengenai anak Allah saja ya Pak Dullah. Baik Pak Tim, nanti lain waktu kita lanjut tentang anak Allah ya. Baik Pak, kali ini kita pamitan dulu ya, dengan pemirsa yang menyaksikan video kita kali ini. Saudara-saudari semua, hari ini kita akhiri dialog kami sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi Indonesia. Saya Timotius, dan saya Abdullah. Sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleihim Besem Hamasiyah.